Halo, kali ini mari kita belajar persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan format tabel seperti ini dan cara membuat laporan keuangan dengan format sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini terdapat ilustrasi transaksi yang akan kita bahas bersama. Tapi sebelum mencatat transaksi, kalian harus paham dulu cara membuat format tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, tentunya untuk membuat format tabel harus sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Artinya, nilai aset itu harus seimbang dengan hasil dari kewajiban ditambah modal. Nah, aset ini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Dan jenis asetnya bisa bertambah sesuai dengan transaksi. Lalu di bagian kewajiban, contohnya ada utang usaha, dan modal ada modal atas nama pemilik. Lalu di sini ada keterangan yang bisa kalian gunakan untuk memperjelas transaksi. Nah, langsung saja ke pembahasan soal. Jadi ada perusahaan yang baru didirikan pada 1 Agustus 2021, yaitu bernama Perusahaan Adijaya, dan pemiliknya adalah Tuan Haryanto. Nah, di sini ada transaksi selama bulan Agustus yang harus kalian catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di tanggal 1 Agustus, Tuan Haryanto memulai usaha dengan membuka akun di bank atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar 300 juta. Nah, kalau ada keterangan menyetor kas dan memulai usaha, berarti setoran kas ini akan digunakan sebagai modal usaha. Sehingga, saat dicatat ke persamaan dasar, kalian harus mencatat di posisi kas sebesar 300 juta dan tentunya di bagian modal. Jangan lupa diberi keterangan, yaitu setoran modal usaha. Dan tanggalnya juga diisi, yaitu tanggal 1 Agustus 2021. Nah, bisa dilihat di sini antara aktiva dan pasiva posisinya balance atau sama, yaitu sebesar 300 juta. Lalu lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, di tanggal 2 ada pembayaran sewa gedung untuk bulan Agustus sebesar 6 juta. Nah, kalau bayar sewa seperti ini, berarti ada kas yang dikeluarkan. Nah, sehingga pada persamaan dasar akuntansi, di bagian kas, kalian harus mencatat sebesar jumlah yang digunakan untuk membayar, yaitu 6 juta. Jangan lupa ditulisnya menggunakan tanda kurung seperti ini, sebagai tanda kalau kasnya berkurang. Tanggalnya juga jangan lupa diisi. Kemudian di bagian pasiva, kalian catat pembayaran sewa sebesar 6 juta ini sebagai pengurang modal. Dan di bagian keterangan, cantumkan pengurangan modal ini digunakan untuk transaksi apa, yaitu beban sewa. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 3 ada pembelian peralatan kantor dari Toko Jaya sebesar 42 juta secara kredit. Nah, kalau ada pembelian kredit, berarti perusahaan Adijaya ini punya hutang kepada Toko Jaya. Sehingga pada tabel persamaan dasar akuntansi, kalian catat di bagian utang usaha sebesar harga pembelian tadi, yaitu 42 juta. Lalu, utang ini muncul karena pembelian apa? Yaitu peralatan. Sehingga di sini peralatannya juga bertambah 42 juta. Jangan lupa diisi tanggalnya. Dan bagian pembelian kredit ini kalian bisa cantumkan di sebelah keterangan atau tidak apa-apa. Karena untuk mempermudah pengerjaan, keterangan ini biasanya digunakan untuk memberikan deskripsi lebih lanjut mengenai transaksi yang berhubungan dengan modal. Lalu, di tanggal 5 ada pembayaran beban iklan. Nah, ingat,
kalau membayar berarti kasnya akan berkurang sebesar jumlah yang dibayar, yaitu 1.200.000. Dan di bagian pasifa, modalnya akan berkurang untuk membayar beban iklan sebesar 1.200.000. Lalu, di tanggal 11 ada pembelian perlengkapan secara kredit. Ingat, kalau ada pembelian kredit berarti utangnya akan bertambah, yaitu sebesar 2.400.000. Nah, seperti ini. Karena membeli perlengkapan, maka perlengkapannya juga bertambah sebesar 2.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 15, diselesaikan servis untuk PT Nusa 2 dan difakturkan sebesar 18 juta. Nah, kalau ada keterangan penyelesaian servis, berarti perusahaan Adijaya ini sudah menyelesaikan jasa kepada pelanggan, yaitu PT Nusa 2. Dan kalau ada faktur, berarti jasanya ini belum dibayar oleh pelanggan. Jadi belum ada kas yang diterima, sehingga harus diakui sebagai piutang. Kalian catat di persamaan pada bagian piutang, yaitu 18 juta. Karena sudah menyelesaikan jasa ke pelanggan, berarti ada pendapatan yang diterima. Nah, pendapatan ini akan menambah modal sebesar 18 juta. Jangan lupa, pada bagian keterangan, cantumkan deskripsi lebih lanjut tentang transaksi yang berhubungan dengan modal. Karena ini berhubungan dengan penambahan pendapatan, maka di bagian keterangan, kalian cantumkan pendapatan jasa. Nah, seperti itu ya, untuk transaksi atas piutang usaha. Lanjut. Nah, kalau tadi jasanya sudah selesai tapi uangnya belum diterima, nah kalau sekarang di tanggal 16 itu sudah diterima uang atas jasa yang diserahkan ke pelanggan. Maka penerimaan uang ini kalian catat ke dalam akun kas seperti ini sesuai nominal yang diterima. Nah, di bagian pasifa, karena sudah menyelesaikan jasa, maka modalnya akan bertambah sesuai jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Dan jangan lupa diberi keterangan pendapatan jasa. Lalu di tanggal 17, ada pembayaran cicilan ke Toko Jaya sebesar 15 juta untuk peralatan kantor yang dibeli beberapa hari sebelumnya. Nah, bisa dilihat, transaksi ini berhubungan dengan transaksi di tanggal 3. Sebelumnya, perusahaan Adijaya itu sudah melakukan pembelian kredit, berarti ada utang ke Toko Jaya. Nah, sekarang mau bayar utang dengan cara dicicil sebesar 15 juta. Nah, kalau bayar utang, berarti otomatis kasnya akan berkurang karena digunakan untuk membayar, dan karena dibayar sebagian, maka utangnya juga akan ikut berkurang sebesar 15 juta. Lanjut, di tanggal 19, ada penerimaan uang 9.300.000 sebagai pembayaran jasa yang telah diserahkan ke pelanggan. Nah, kalau menerima uang atas jasa untuk pelanggan, maka kasnya akan bertambah sebesar 9.300.000 dan tentunya modal juga akan bertambah karena ada pendapatan jasa. Lanjut, kalau tadi di tanggal 17 bayar cicilan, kalau sekarang kita menerima cicilan dari salah satu pelanggan, yaitu PT Nusa 2. Transaksi ini berhubungan dengan transaksi tanggal 15. Dari total piutang yang harus dibayar sebesar 18 juta, dari tanggal 22 ini PT Nusa 2 membayar sebagian, yaitu sebesar 6 juta. Karena pelanggan membayar ke kita, berarti ada uang yang akan diterima sebesar 6 juta. Kalian catat di bagian kas. Dan karena penerimaan kas ini ditujukan untuk membayar piutang sebelumnya di tanggal 15, maka piutangnya akan berkurang sebesar 6 juta.
Kemudian, di tanggal 24 ada pembayaran beban perjalanan dinas sebesar 1.800.000. Kalau membayar, sudah pasti kasnya akan berkurang. Nah, di sini, setiap ada pembayaran beban, maka akan mengurangi modal sebesar jumlah yang dibayarkan. Jangan lupa diberikan keterangan untuk pembayaran beban perjalanan dinas. Lanjut, di tanggal 29 ada pengambilan uang perusahaan sebesar 10.500.000 untuk keperluan pribadi. Kalau uangnya diambil, berarti akan berkurang sebesar jumlah yang diambil. Dan setiap ada pengambilan oleh pemilik untuk keperluan pribadi, maka modalnya juga akan berkurang sebesar jumlah yang diambil. Dan di keterangan, kalian cantumkan prive. Prive ini adalah istilah akuntansi untuk pengambilan modal oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Lalu, di tanggal 31 ada pembayaran gaji dan masih di tanggal 31 juga ada pembayaran beban telepon. Maka kedua transaksi ini karena membayar, jadi kasnya akan berkurang sebesar 16.500.000 dan 675.000. Catat seperti ini. Dan kalau ada pembayaran beban, maka modalnya akan berkurang sebesar jumlah yang dibayar. Lalu di keterangan, cantumkan, karena untuk membayar gaji, maka masuk ke akun beban gaji. Dan kalau membayar beban telepon, maka masuk ke akun beban utilitas. Nah, semua transaksi sudah selesai dicatat. Sekarang kalian jumlahkan setiap kolom. Nah, hasilnya begini. Cara menjumlahnya, kalau ada tanda kurung ini berarti dikurang, kalau tidak ada berarti ditambah. Lalu kalau sudah, kalian totalkan seluruh bagian aktiva, yaitu dari kas sampai ke peralatan. Hasilnya adalah 330.775.000. Baru jumlahkan bagian pasiva, yaitu kewajiban ditambah dengan modal. Maka hasilnya akan balance seperti ini. Kalau sudah balance, maka kalian bisa lanjut mengerjakan laporan keuangan. Yang pertama, buat dulu format untuk laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu ada komponen pendapatan dan beban-beban untuk mencari saldo laba atau rugi bersih. Kalian hitung dulu berapa total pendapatan jasa yang diterima selama bulan Agustus. Caranya, perhatikan kolom keterangan. Nah, di sini pendapatan jasa ada 3, yaitu 18 juta, 10.750.000, dan 9.300.000. Kalian jumlahkan. Hasilnya, catat di laporan laba rugi seperti ini. Baru masukkan akun-akun beban yang digunakan untuk membayar. Nah, di sini ada beban sewa, beban iklan, beban perjalanan dinas, beban gaji, dan beban utilitas. Ada 5. Kalian masukkan sesuai saldo yang dibayarkan. Nah, seperti ini. Lalu, jumlahkan seluruh beban. Catat di bagian total beban. Kalau beban saldonya lebih rendah daripada pendapatan, maka ada laba bersih. Berapa totalnya, tinggal kalian kurangkan antara pendapatan dengan beban. Di sini diperoleh laba sebesar 11.875.000. Seperti itu untuk laporan laba rugi. Lalu lanjut ke laporan perubahan modal. Untuk mengerjakan laporan perubahan modal, kalian masukkan dulu modal awal per 1 Agustus. Lihat di sini, ada sebesar 300 juta.
Baru masukkan komponen penambah dan pengurang modal. Untuk komponen penambah ada laba bersih. Tadi sudah dihitung laba bersihnya, tinggal dimasukkan ke laporan perubahan modal. Lalu komponen pengurang ada preferred. Masukkan nilai preferred, yaitu 10.500.000. Kalau laba lebih besar dari preferred, berarti ada kenaikan modal. Berapa? Tinggal kalian kurangkan antara laba bersih dengan preferred. Diperoleh hasilnya 1.375.000. Nah, tambahkan kenaikan modal ini dengan modal awal. Maka akan diperoleh modal akhir sebesar 301.375.000. Terakhir, buat laporan posisi keuangan atau neraca. Caranya, kalian masukkan akun aset, akun kewajiban, dan modal. Bisa dilihat di sini, akun aset, ada aset lancar dan ada aset tetap. Nah, aset lancarnya di sini ada kas, piutang, dan perlengkapan. Lalu aset tetapnya ada peralatan. Kalian masukkan saldo akhirnya, yaitu nominal hasil penjumlahan seluruh transaksi yang ini. Tinggal dicatat seperti ini. Lalu hitung total aset. Kalian jumlahkan semuanya, maka akan diperoleh total aset sebesar 330.775.000. Baru masukkan akun dan saldo utang usaha beserta modal pemilik. Untuk saldo utang, masukkan yang ini, yaitu 29.400.000. Modalnya, masukkan hasil perhitungan modal akhir dari laporan perubahan modal, yaitu yang ini. Kalau sudah, kalian jumlahkan, dan hasilnya harus balance. Nah, seperti itu untuk pembahasan persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.